Ya, halo semuanya, selamat malam dan kembali di Kerumunan Podcast. Dan kali ini kami cuma berdua doang dengan di sini ada Mbak Potato. Sepi. Iya, sepi kali. Tapi ya tidak apa-apa. Kali ini kita mau bahas dari film lagi nih, film apa ya? Judulnya Perempuan Tanah Jahanam. Kalau di sekarang kalau misalnya kalian mau nonton udah ada di Netflix juga. Ini nggak disponsor ya karena ini pengen kami bahas aja. Oke, kalau dari menurut Mbak sendiri kan Mbak ini kan perempuan nih. Kalau dari film itu kayak mana? Serem sih. Serem sih. Bagiku seru. Konteks Kayak ini kayak mana itu? ya mungkin karena film ini kan jatuhnya horor tapi yang thriller ya. Jadi bunuh-bunuhan gitu lah. Ya ada sedikit mistisnya, cuma lebih banyak ke bunuh-bunuhannya. Jadi ya bagus sih, cuman aku bilang itu serem. Karena ada bagian itu ada yang eksplisit ya, bisa kita bilang ya, maksudnya untuk 18 ke atas gitu. Itu ya kalau misalnya kalian udah pernah nonton pasti tahu lah maksudnya bagian mana ya. Kami di sini bakal bahas tentang kultur yang ada di situ, kayak nih contoh nih kayak dalang. Sebenarnya dari Mbak Potato sendiri, dalang itu gimana prosesnya atau apa, Mbak tau nggak? Kalau dalang tuh ini sih, aku malah taunya beberapa mitos zaman dulu sebelum sebelum kita kenal internet mungkin ya. Zaman dulu banget itu. Ya mungkin tahun berapa ya? Tahun 2002 gitu. 70-an malah. Enggak, 70-an malah. Anda sudah lahir? Wah. Oh, saya belum, tapi saya dengar ceritanya. Wah, kirain sudah lahir gitu ya. Lanjut. Wah, ajaib sekali. Bayi ajaib. Awet muda sekali saya. Oke, silakan lanjut. Oke. Jadi mitos yang paling sering aku dengar di antara kalangan dalang itu biasanya gini. Misal nih kita kayak scene yang di Perempuan Tanah Jahanam itu kan ada di desa terus gelar pewayangan tuh. Acaranya. Ya kan? Kalau di zaman dulu tuh ada seperti itu, dan semisal nih di satu desa itu baru ada wayangan, terus salah satu rumah itu ada yang kemalingan atau ada salah satu hal yang tidak diinginkan gitu, misal kayak selain kemalingan juga kayak pencurian atau apa gitu, nanti yang disalahin dalang ya malah. Jadi dalang zaman dulu itu istilahnya harus orang memiliki bakat gitu, harus orang sakti gitu lah mungkin bisa dibilang. Nah, jadi kayak model itu dong. Dalang jadi ada apa ya kita bilang ya? Jadi ada kerjaan lain, saling ngedalang gitu. Jadi kayak security rumah orang gitu ya. Wah. Iya, bisa dibilang sih. Itu aku dengar dari orang-orang zaman dulu sih. Mungkin kalau misalnya lebih detail ya, kalau ada Kak Klepon di sini mungkin yang jelasin dia sih. Oke, kan kalau dari film itu juga, kalau ngomongin tentang kulit kan sebenarnya kulitnya wayang itu terbuat dari kulit sapi kan? Iya, kulit sapi. Kan kalau di film itu katanya ya kulit manusia. Tapi ya secara logika nggak nyampe juga sih, kulit manusia kok bisa semulus itu sebenarnya loh. Ya sih. Kan itu film. Iya, sah-sah saja dong. Iya, logika film sama dunia nyata jangan digabung ya. Oke. Ya, tapi ya kalau mau dibikin beneran dari kulit manusia itu ya paling nggak habis 2 manusia. Agak serem ya. Iya, agak serem seketika ya. Bukannya horor tapi jadi thriller abis gitu. Wah. Seketika bisa kena take down ya, hati-hati. Jangan serem-serem. Dari hal yang berbau kulit seperti itu mungkin bisa masuk ke bagian. Jadi ada sih di Amerika dulu pembunuhnya itu jadi bunuh manusia dibuatin kayak model katanya ya.
itu dijadikan tas atau dijadikan tempat duduk atau pokoknya segala Iya. apapun itu dibikin dengan kulit manusia, itu ada ceritanya juga. Iya. Itu pembunuhnya. Pengrajinnya hebat. Wow. Pengrajin kulit hebat dia. Tapi kulitnya kulit manusia. Iya. Bukan sapi lagi kan? Udah. Iya. Padahal ada yang lebih. Mm-mm. Oke, back to the topic nih. Kalau misalnya kan di bagian itu juga ada kayak jimat, apa sih namanya yang itu kayak jimat pelindung ya? Iya. Yang ini kan di kakinya kalau nggak salah ya itu. Oh, di paha, di pahanya dia dimasukin tuh. Masukin apa? Aku bisa bilang itu kayak mungkin kalau di istilah Jawa itu namanya raja. Raja? Pernah dengar nggak? Belum. Aku juga kurang bisa jelasin sih. Cuman kalau hal yang ditulis secara acak atau apapun itu yang mungkin bisa dibilang berbau mantra, itu bisa dibilang namanya raja. Oh, Raja. Kayak hai ya. Itu berarti raja ini sendiri kan berarti ada selain buat perlindungan diri, berarti itu kan ada yang lain kan? Pastinya. Mas tahu macam-macam sih, mau dari yang negatif sampai positif pun pasti ada. Cuman lebih dalamnya aku masih ini sih belum terlalu tahu seluk-beluknya raja tuh kayak gimana. Biasa tuh kalau mungkin orang yang punya raja itu ya, kayaknya dia mau ke luar kota atau apa. Biasanya sih kalau apa ya kita bilang ya, contoh lah kemudian anak baru kuliah itu mungkin ada yang punya raja atau enggak, atau ya biasa sih apa ya kita bilang ya kayak nih buat jaga diri gitu kan, biasanya ada ya loh itu biasanya. Iya ada. Tapi ini nih yang aku pernah temuin ya, dan aku nemuinnya tuh nggak sengaja juga di ini nih, pas itu aku umur SD kalau nggak salah. Jadi dia ini bentuknya biasanya kecil ya kan, kertas gitu, kertas atau apa, pokoknya media yang bisa buat tulisan lah, entah di kertas, entah di kayu, entah pokoknya tulis gitu kan. Nah, aku pernah nemu itu ya kan di pekarangan rumah, tapi aku nggak tahu itu rumah siapa karena kan aku mainnya jauh tuh dulu waktu kecil kan. Aku nemu itu dan itu pakainya kalau yang di film tuh kan aksara Jawa ya, kalau ini tulisan Arab. Oh, ada. Pernah ya udah bisa ngira-ngira lah kurang lebih. Jadi kayak kotak putih apa kertas, pasti itu kertas kayak matanya dilipat-lipat kecil gitu terus ditutup apa gitu. Terus aku kan iseng tuh, aku kira obat dibuang atau apa. Akhirnya aku buka, loh kok tulisannya Arab. Akhirnya aku buang lagi, kan aku gak ngerti dulu kayak gitu-gitu. Mungkin itu punya orang ketinggalan atau jatuh mungkin ya. Iya sih, bisa jadi. Bisa jadi, kita nggak tahu juga. Dan kalau ngomongin dari filmnya juga, kita bagian bayi tanpa kulit itu sebenarnya kayaknya nggak ada ya. Bukan maksudnya lebih tepatnya mungkin kalau di aslinya mungkin bukan nggak ada, tapi lebih dia tuh kulitnya tuh jadi bersisik apa ya. Dulu aku juga pernah lihat itu di YouTube. Jadi anaknya ini dia bersisik kayak ikan gitu. Jadi maksudnya ikan itu dia tuh apa-apa tuh kayak model serba lengket gitu kulitnya, jadi serba merah. Itu ada sebenarnya. Tapi disebutnya itu penyakit. Ya, oh iya. Iya sih. Iya kan kalau di film itu dia jadi ya pokoknya nggak berbentuk. Daging. Aduh. Nggak bisa Aduh ya Allah. Nggak tega loh ngeliatin bayinya digituin. Ngomongnya tuh, aduh ya ampun. Tahu ya setiap ya bayangin aja ya itu. Iya. Gimana ya, agak dilema gitu loh. Kalau itu kan dari ini kan dari apa namanya dalangnya juga ya kalau nggak salah yang di film. Itu begitu lahir karena dia nggak punya kulit, akhirnya saat itu juga di ini kan di apa namanya dibunuh, let's say. Ditenggelamin kan, aduh. Dilema sih sebenarnya, tapi ya gimana ya. Ya itulah ya, maksudnya mungkin dia pun berpikir bakal bisa hidup sehat, ternyata pas kalinya keluar begitu kan kita ya walau alam lah ya istilahnya kalau misalnya di film itu. Dan kita pun kalau dunia nyata juga kita walau alam, kita dikasih yang di atas anaknya gimana atau apapun kita nggak tahu gitu. Tapi tidak perlu dibunuh juga gitu loh. Iya sih.
Ini jatuhnya kita spoiler loh. Kan sudah 2019 filmnya. Tidak. Iya sih, ya, siapa tahu ada yang belum nonton juga. Seperti saya baru 2 hari nonton kok. Tapi it's amazing. Joko Anwar bikin filmnya bagus kok. Emang the best dia bikin film. Dan oke, kelanjutan dari yang tadi. Ini ada yang satu aku penasaran banget dari film itu ya. Itu Apa sebenarnya kayak contoh. Emang ada ya, maksudnya kayak desa bener-bener terpencil banget yang ada di Jawa atau apa, maksudnya bener-bener belum kita bilang terjamah lah kota. Sebenarnya ada nggak? Kalau menurut aku sih mungkin ya udah nggak ada, tapi bukan yang kayak di film banget gitu, tau nggak? Jadi sebenarnya kayak model di balik gunung ada kampung gitu ya. Kalau di gunung pasti ada. Cuman istilahnya kalau di film tuh kan saking terpencilnya listrik gak masuk ya kan? Iya, benar. Masuk pun yang wattnya kecil-kecil kayak gitu loh, yang agak redup-redup kayak gitu. Bener sih. Itu kayak gimana ya, nanggung gitu lampunya. Mungkin ada ya, tapi kayaknya nggak terlalu gitu-gitu banget ya, kayaknya. Iya sih. Ya aku tahu ya. Mungkin kalau misalnya para pendengar ada yang lebih tahu kan bisa komen di bawah tuh. Iya boleh tuh. Karena ya bagi-bagi info lah. Kali di bawah gitu kan. Dan siapa tahu kan Mbak Potato bisa ke sana jalan-jalan gitu kan. Iya, makasih tawarannya. Selain ke mall gitu. Gitu. Oke, bagus. Kan dari yang itu ada nih kayak hubungan, ya kita bilang hubungan badan ya. Itu sebenarnya apa ya, agak rincu sih sebenarnya bagian itu. Oh yang ini nih, yang apa sih, istri dalang atau apa yang jadinya selingkuh tuh bukan sih? Iya di itu. Kalau aku malah ini sih jatuhnya nangkep pelajaran dari situ sih. Jadi kayak istilahnya itu kan dia melakukan hal itu karena tersakiti kan. Jadi kayak ada yang istilahnya tidak apa ya, sesuatu yang kurang di hatinya gitu. Ya nggak sih? Iya sih jatuhnya kayak itu kan si istri dalang ya. Istri dalangnya itu ternyata dia hamil anak dari siapa ya itu aku lupa. Pokoknya orang yang lain. Kita sebut orang lain lah, tapi aku lupa siapanya gitu. Yes. Nah dari orang lainnya itu. Tapi kan si bapaknya yang apa istilahnya suami sahnya si ceweknya ini kan kayak oh yaudah ini anakku ngapa tak perjuangin aja. Tapi kan ada pihak yang tidak setuju kan itu. Akhirnya bisa dibilang tuh akhirnya anaknya dibikinlah seperti itu gitu loh. Iya nggak sih? Iya. Aku nangkepnya sih kayak gitu. Anaknya kan dibikin lupa. Nah dari situ makanya bagi kalian para jomblo tapi yang para muda-mudi, para jomblo yang pengen banget dapat satu cewek tapi kalian gak kesampaian terus pengen pakai jalur dukun, jangan kayak gitu. Itu bukan solusi dan pastinya tidak akan langgeng. Wah, itu sepertinya sudah pengalaman dari Mbak Potato ya. Jadi kalian denger itu, tuh denger ya. Dan ya karena gini ya, kalau mau dibikin apa ya bahasa kiasannya, lebih enak gula asli daripada gula sakarin. Oh, tuh, dalam kan? Menarik ya, bagus. Itu tadi dari Mbak Potato ya. Itu maksudnya apa ya, maknanya pun dalam. Kalau jadi ya ini tambah juga dari aku juga. Intinya anak-anak zaman sekarang tuh janganlah pengen cepat-cepat nikah muda gitu. Nanti anak kalian makan apa? Kalian jangan mikirin nikah habis itu kelar gitu. Ya enggak, urusannya masih panjang lagi. Lu harus nyekolahin anak, harus biayain anak lu hidup, kasih dia makan, dan istri lu juga. Banyak itu loh sebenarnya. Dan jangan intinya sih jangan siap-siap aja gitu loh. Iya. Maksudnya kan gak cuman kamu udah
gini. Kalau menurut aku ya, salahnya di Indonesia itu kalau misal ada pasangan muda mau menikah yang ditanya itu, kamu cinta anak saya, kamu sudah bekerja. Padahal menurut aku yang perlu ditanya itu adalah kamu udah siap belum? Maksudnya siap itu segala aspek selain cinta, selain keuangan, bahkan mungkin psikisnya juga udah siap apa belum gitu loh. Dan Panjang urusannya. panjang kali makanya. Itulah kenapa Indonesia itu tetap ada namanya cerai itu termasuk banyak loh di Indonesia. Karena kayak gitu. Nikah pun juga banyak. Luar biasa. Habis itu pun selingkuh pun banyak gitu. Wah. Jangan ditiru. Itu pembicaraan paling laris itu. Iya. Kayak sinetron WTV kemarin yang asal Indonesia sempat booming itu. Oh ya, layangan putus. Sudahlah. Oke, kayaknya malam ini cukup singkat, padat dan jelas ya. Dan oke, kayaknya sampai di sini aja. Dan jangan lupa like, comment, dan subscribe. Dan dadah.